Saat ini negara-negara Barat tidak dapat menandingi kecakapan dan kemurahan ekonomi China dalam pertempurannya untuk merebut hati dan pikiran negara-negara Asia Tenggara. Jadi, Barat pun mempersenjatai nilai-nilainya, menurut opini Mark Valencia di Asia Times. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah berkata, "Saya pikir kita sedang dalam kontes bukan dengan China semata, tetapi kontes dengan pemerintahan negara-negara otokratis di seluruh dunia mengenai apakah demokrasi dapat bersaing dengan mereka di abad ke-21 yang berubah dengan cepat." Terlepas dari generalisasinya, sangat jelas bahwa China adalah target utama. The Global Times, yang mencerminkan pemikiran para pemimpin China, mengakui tantangan tersebut. Media corong Partai Komunis China itu mengatakan Barat sedang memainkan kartu ideologi dan nilai. Arena utama untuk kontes ini adalah Laut China Selatan dan, secara umum, Asia Tenggara. Barat telah menjadikan hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan supremasi hukum, alias tatanan internasional, sebagai andalannya dalam perdagangan dan bagian dominan dari kebijakan luar negerinya di Asia. Memang, itulah yang membedakan negara-negara demokrasi Barat dari banyak negara lain, terutama China. Namun, nilai-nilai Amerika Serikat sebagai pemimpinnya telah kehilangan daya tariknya. Ciri-ciri demokrasi Amerika berupa wacana sipil, norma-norma yang diterima, dan persatuan nasional telah hancur berantakan. Demokrasi Amerika sekarang berada dalam pergolakan perang saudara budaya yang buruk dan penuh kekerasan yang membuatnya tidak berfungsi. Nilai-nilai domestik China tidak menawarkan alternatif yang sangat menarik, tetapi dapat dikatakan bahwa itu setidaknya stabil, menurut pendapat Mark Valencia di Asia Times. Selain itu, sebagian besar negara Asia Tenggara tidak terlalu peduli bagaimana China memperlakukan warganya sendiri. Beberapa negara di kawasan konon sama-sama otoriter dan kejam. Seperti halnya China, mereka juga membenci kritik AS terhadap gaya pemerintahan mereka. Bermain dengan kenyataan ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menuturkan, "Kami mendukung ASEAN dalam menegakkan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri." Kartu nilai secara abstrak semakin terbukti tidak efektif, sehingga AS mengoperasionalkan dan mempersenjatai kebijakan nilai-nilainya. Di bawah kepemimpinan dan dorongan terus-menerus AS, koalisi negara-negara demokrasi yang longgar terbentuk melawan apa yang mereka anggap sebagai tindakan kursif dan pelanggaran domestik oleh China yang tidak dapat diterima terhadap warga mereka, terutama di Laut China Selatan. Negara-negara anggota G7 dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, menyatakan kekhawatiran atas perilaku kursif China di sana. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan aliansi itu khawatir dengan kebijakan kursif China yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang diabadikan dalam perjanjian Washington, seperti demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Supremasi hukum adalah frasa kode umum yang digunakan untuk mengkritik klaim bersejarah ilegal China di Laut China Selatan dan kegagalannya untuk mematuhi keputusan panel arbitrase internasional yang menentangnya. Aliansi Keamanan Kuadrilateral, Quad, kelompok strategis informal anti-China beranggotakan AS, India, Jepang dan Australia, juga mendapatkan momentum dan bahkan dapat kian berkembang. Tim Biden sekarang mendukung senjata nilai dengan militernya. Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken menyatakan, "Kemampuan kami untuk menjadi diplomat yang efektif sangat bergantung pada kekuatan militer kami." Tim Biden pun melanjutkan kombinasi kemunafikan, tuntutan, konfrontasi, dan intimidasi militer yang sama dengan gaya pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump di Laut China Selatan. Calon Biden untuk Asisten Menteri Pertahanan untuk Indo-Pasifik, Eli Ratner, telah bersaksi di depan Kongres AS bahwa postur tempur di masa depan yang dapat dipercaya, sebaiknya dapat mencegah dan jika perlu menyangkal fait accompli oleh China di Laut China Selatan. AS sedang mempertimbangkan untuk menciptakan kekuatan angkatan laut permanen di Pasifik Barat. Menurut Ratner, kekuatan seperti itu akan membutuhkan konsep operasional baru, pasukan siap pakai yang dimodernisasi dan canggih, serta para sekutu dan mitra yang cakap yang mahir dalam peran perang mereka. Modelnya mungkin Standing Maritime Groups NATO yang diciptakan untuk mempertahankan kehadiran yang fleksibel dalam menanggapi krisis.
AS mungkin berharap kekuatan baru akan mencakup kontribusi dari Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi telah menyerukan negara-negara Eropa untuk meningkatkan keterlibatan militer mereka di Indo-Pasifik untuk membatasi perilaku China di Laut China Timur dan Selatan. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendukung konsep tersebut. Dia mendesak upaya internasional untuk menegakkan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, aman, dan tangguh serta tatanan dunia yang mendukung kebebasan. Koordinasi sinyal militer Barat di Laut China Selatan juga telah meningkat secara signifikan. Bahayanya, tentu saja, menegakkan nilai-nilai tersebut secara global dapat menjadi proses nyaris sia-sia yang melampaui kekuatan AS dan para sekutu. Mark Valencia berargumen di Asia Times, seiring waktu mereka bisa kehabisan tenaga. Selain itu, dukungan beberapa sekutu AS untuk perang nilai ini masih setengah hati. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengungkapkan, "Saya mungkin menyuarakan pendapat Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika saya mengatakan tidak ada yang ingin turun ke perang dingin baru dengan China. Kami tidak melihat itu sebagai jalan ideal di masa depan. Sebagian besar Asia Tenggara tidak mungkin sejalan. Banyak dari sistem politik dan sosial mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Selain juga konsep sentralitas ASEAN akan tenggelam dalam perjuangan antara negara-negara kekuatan besar tersebut. China telah membuat dirinya rentan terhadap upaya baru Barat untuk mengisolasi dan membatasinya. Penangkapan ikan dan serangan penjaga pantainya di zona ekonomi eksklusif Indonesia, penangkapan ikan dan kapal milisi maritim di perairan yang diklaim Filipina, undang-undang barunya yang memberi wewenang kepada penjaga pantainya untuk menggunakan kekuatan untuk mempertahankan klaim yang disengketakan, serta provokasi di perairan yang diklaim Vietnam maupun di dalam dan di atas perairan yang diklaim Malaysia telah menimbulkan ketakutan bagi para penuntut klaim saingannya. Tindakan China yang agresif, arogan, dan terkadang bernada perang, telah merusak kepercayaan dan mendorong beberapa negara Asia Tenggara untuk perlindungan dari AS. Menurut opini Mark Valencia di Asia Times, China terlambat menyadari bahaya dari front persatuan yang dipimpin Barat untuk melawannya serta mengirimkan peringatan lisan dan militer untuk menentangnya. Presiden China Xi Jinping baru-baru ini mengatakan kepada Politbiro, China perlu menceritakan kisahnya dengan lebih baik dan memenangkan perjuangan untuk menjadi lebih dicintai. Sangatlah penting untuk berteman, bersatu, dan memenangkan mayoritas, serta terus-menerus memperluas lingkaran pertemanan ketika menyangkut opini internasional. Sebagai salah satu prajurit serigala, Duta Besar China untuk Prancis Lu Saye menyebutkan, perang opini publik adalah kekuatan Barat tetapi kelemahan bagi kami. China perlu meningkatkan diplomasi publik di media Barat. China sebaiknya bersikap kurang agresif dan menghindari memberikan kesempatan bagi Barat untuk mengkritik perilakunya, terutama di Laut China Selatan. China perlu mencocokkan kata-katanya yang menenangkan dengan tindakan. China juga perlu dengan lebih baik memanfaatkan cukup amunisi yang disediakan oleh kemunafikan Amerika Serikat dan Barat. Perang nilai kali ini akan menjadi kontes berlarut-larut yang membutuhkan strategi diplomasi publik jangka panjang yang efektif. Sudah saatnya China meningkatkan permainannya, Mark Valencia menyimpulkan di Asia Times.